Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Niode dengan NIM 2300016109. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian wireless LAN. Wireless Local Area Networks adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan ponsel tanpa menggunakan kabel, dengan memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz sebagai media transmisi. Contoh penerapan LAN yang paling sering kita temui atau yang paling umum adalah WiFi yang banyak digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum lainnya. LAN tersendiri memiliki standar LAN 802.11 yaitu 802.11a. Standar ini mengadopsi protokol dasar yang sama dengan versi lainnya, tetapi beroperasi pada frekuensi 5 GHz. Standar ini memanfaatkan teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM dengan 52 subcarrier, mampu mencapai kecepatan dengan teoritis maksimal 54 Mbps. Namun dalam penerapan nyata, through output yang dihasilkan biasanya sekitar 20 Mbps. Standar ini juga mendukung berbagai kecepatan lainnya seperti 6 Mbps, 9 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, dan 24 Mbps. Meskipun diluncurkan pada tahun yang sama dengan 802.11b, kedua standar ini tidak kompatibel karena beroperasi pada pita frekuensi yang berbeda. 802.11a menggunakan pita 5 GHz, sementara 802.11b menggunakan pita 2,4 GHz. Keunggulan 802.11a terletak pada kecepatan transfer data yang lebih tinggi karena pita 5 GHz relatif lebih jarang digunakan dibandingkan 2,4 GHz yang sudah padat oleh perangkat lain. Namun frekuensi yang lebih tinggi mengurangi jangkauan sinyal. Untuk mengatasi ini dapat digunakan antena yang lebih kuat, meskipun solusi ini cenderung mahal dan lebih umum diterapkan pada router lingkungan perusahaan besar. Yang berikutnya yaitu ada 802.11b. Produk ini mulai beredar pada pasaran sekitar tahun pertengahan 1999. Teknologi ini menawarkan kecepatan transfer data teoritis hingga 11 Mbps dengan mengadopsi metode akses media CSMA yang sama seperti versi standar sebelumnya. Lonjakan signifikan ini dalam performa through output disertai penurunan harga yang drastis membuat 802.11b cepat populer dan menjadi pilihan utama untuk jaringan lokal nirkabel. Selanjutnya yaitu ada 802.11c. Standar ini yang sering disebut sebagai WiFi merupakan spesifikasi teknis yang kurang populer di kalangan pengguna umum, yaitu pada dasarnya standar ini merupakan modifikasi dari standar 802.1b yang berfungsi untuk memungkinkan interoperabilitas antara perangkat jembatan 802.1d dengan perangkat kompatibilitas dengan 802.11, khususnya pada lapisan data link jaringan. Berikutnya itu ada 802.11d. 802.11d ini adalah eksistensi dari standar WiFi. WiFi dasar yang dibuat untuk mengatasi perbedaan regulasi frekuensi radio di berbagai negara. Dengan standar ini, perangkat nirkabel dapat secara dinamis mendeteksi lokasi geografisnya, menyesuaikan konfigurasi frekuensi, dan mematuhi peraturan setempat tanpa perlu intervensi manual dari pengguna. 802.11e merupakan pengembangan standar WiFi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas layanan KOS pada lapisan data link. Standar ini berfokus pada manajemen lalu lintas data seperti mengatur prioritas transmisi paket dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada optimasi performa, yaitu untuk meminimalkan latensi atau keterlambatan transmisi. Yang ketiga itu ada aplikasi real time, mendukung transmisi suara VoLP dan
video streaming. Selanjutnya ada 802.11f. Dia itu rekomendasi teknis yang dirancang untuk meningkatkan kompatibilitas perangkat WiFi dari berbagai vendor dengan mengadopsi Inter Access Point Protocol. Standar ini memungkinkan pengguna berpindah secara lancar antar titik akses atau roaming tanpa terputusnya koneksi. Selanjutnya itu ada 802.11g. Standar ini dia menyediakan bandwidth tinggi dengan through output maksimal 54 Mbps atau sekitar 30 Mbps dalam penggunaan nyata pada frekuensi 2,4 GHz. Standar ini juga bersifat kompatibel mundur dengan 802.11b, artinya perangkat ini mendukung 802.11g tetap dapat beroperasi bersama perangkat berbasis 802.11. Selanjutnya itu ada 802.11. Yang terakhir itu ada 802.11AX. Ini standar menawarkan peningkatan kecepatan tinggi 4 kali lipat dibandingkan pendahulunya 802.11ac dengan through output maksimal mencapai 10,53 Gbps sekitar. Teknologi ini mampu mentransfer data dengan kecepatan sangat tinggi. Wi-Fi 6 beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, memanfaatkan teknologi MIMO dan juga MU-MIMO untuk efisiensi koneksi multi perangkat. Mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwan Daya. Saya akan menjelaskan dari PPT dari bagian yang saya kerjakan. Oke, nah setelah apa yang dijelaskan dari rekan saya sebelumnya mengenai apa sih itu IEE 802.11. Nah, IEE 082.11 adalah sekumpulan standar yang dikembangkan oleh Institute of Electrification and Electronics Engineers atau IEEE untuk komunikasi jaringan lokal nirkabel WLAN atau LAN. Standar ini menjadi dasar dari teknologi Wi-Fi yang digunakan secara luas di rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997, standar 802.11 telah mengalami berbagai pembaruan untuk meningkatkan kecepatan jangkauan, stabilitas koneksi, dan efisiensi penggunaan spektrum. Oke. Selanjutnya perbandingan standar wireless. Nah, untuk 802.11a seperti yang tertera pada tabel, kecepatan maksimumnya yaitu 54 Mbps, frekuensi 5 GHz, jangkauannya yang pendek, tahun rilis 1999. Untuk kelebihannya yaitu kecepatan lebih tinggi dibandingkan 802.11b, di mana tidak banyak interferensi karena menggunakan 5 GHz. Kekurangan jangkauannya lebih pendek dan tidak kompatibel dengan perangkat 2.4 GHz. Contoh perangkatnya yaitu seperti ArenaNet 1200 series. Nah, sedangkan 802.11b memiliki kelebihan jangkauan yang lebih luas, biaya relatif murah, dan kompatibilitas tinggi. Banyak perangkat yang mendukung. Kekurangannya, kecepatan rendah, rentan gangguan dari perangkat lain di 2.24 GHz. Contoh perangkatnya yaitu seperti Linsky WAP11. Dan sedangkan untuk 802.11g
Itu kelebihannya kecepatan setara 802.11a, kompatibel dengan perangkat 802.11b, dan masih dapat menjangkau area luas. Kekurangannya masih rentan interferensi di 2.4 GHz dan bisa melambat saat banyak perangkat lama 802.11b terhubung. Contohnya perangkatnya seperti D-Link DWL G700AP. Untuk 802.11n, kelebihannya yaitu kecepatan dan jangkauan lebih baik, bisa bekerja di frekuensi 2.4 dan 5 GHz dan mendukung banyak penggunaan, di mana kecepatan maksimalnya itu cukup besar, yaitu 600 Mbps. Sedangkan untuk 802.11ac memiliki kelebihan kecepatan tinggi, cocok untuk streaming dan gaming, mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Kekurangannya, jangkauan lebih pendek karena hanya 5 GHz. Perangkat lebih mahal, tidak mendukung perangkat lama 2.4 GHz only. Contoh perangkatnya seperti Asus RTX AC68U. Nah, untuk yang terakhir atau 802.11ax, yaitu kelebihannya lebih efisien di jaringan padat, kecepatan lebih tinggi, daya tahan baterai lebih baik untuk perangkat load dengan target wake time, backward compatible. Kekurangan, harga perangkat lebih mahal, masih tergolong baru, belum semua perangkat mendukung. Contoh perangkat yaitu seperti TP-Link Archer AX6000. Nah, untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, di bagian ini kelebihan dari WAN, mobilitas pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa harus berada di satu tempat, mendukung kerja fleksibel dan berpindah-pindah. Jadi itu lebih enak dan fleksibel saat untuk berpindah ke suatu lokasi seperti itu. Yang kedua, instalasi mudah dan cepat. Tidak perlu penarikan kabel fisik, hemat waktu dan biaya instalasi, terutama di area sulit dijangkau kabel. Jadi itu tidak perlu menggunakan kabel lagi, di mana tidak semua tempat itu bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan kabel, namun kabel itu tidak awet, seperti itulah contohnya. Yang ketiga, fleksibilitas dan scalable. Mudah menambah atau mengurangi perangkat tanpa banyak perubahan infrastruktur. Jadi mengurangi perangkat tanpa banyak perubahan infrastruktur lah, seperti itu. Oke, untuk kekurangannya gangguan sinyal, rentan terhadap interferensi dari perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, dan perangkat wireless lainnya. Keamanan, lebih rentan terhadap penyadapan, peretasan, dan penyusupan karena sinyal disebarkan melalui udara wireless. Kecepatan lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Meskipun teknologi terus berkembang, umumnya kecepatan transfer data masih lebih rendah dari jaringan kabel internet. Oke, mungkin bagian saya atau pekerjaan saya yang kerjakan dari PPT sekian, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Muhammad Alif akan menjelaskan contoh perangkat dan juga fiturnya. Yang pertama itu ada IEEE 802.11b. Itu tuh jenisnya itu ada WP11. Dia fungsinya itu menggunakan frekuensi bukan fungsinya sih, lebih ke arah fiturnya. Fiturnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz sesuai standar 802.11b. Kecepatan maksimumnya 11 Mbps
Dia juga udah menggunakan modulasi DSSS dengan CCK dan didesain untuk koneksi point to multipoint dalam jaringan rumah atau kantor kecil. Yang kedua itu ada IEEE 802.11a. Jenisnya itu ada Cisco AirNet 1200 series dual band. Fiturnya mendukung koneksi di 2.4 GHz dan 5 GHz, kompatibel dengan 802.11a, menggunakan OFDM saat berada di frekuensi 5 GHz. Kecepatan di 5 GHz bisa mencapai 54 Mbps saat menggunakan mode 802.11a. Yang ketiga itu ada IEEE 802.11g. Jenisnya itu ada D-Link DWL-G 7000AP, TP-Link TLWN 722N. Standar ini menawarkan kecepatan maksimal 54 Mbps pada frekuensi 2.4 GHz, sekaligus menjaga kompatibilitas dengan perangkat-perangkat lama yang mengadopsi standar 802.11b. Dengan memanfaatkan frekuensi 2.4 GHz, jangkauan sinyalnya cukup luas dan mampu menembus hambatan, seperti di dinding dengan lebih efektif dibandingkan frekuensi 5 GHz standar. Ini menawarkan kecepatan maksimal 54 Mbps pada frekuensi 2.4 GHz, sekaligus menjaga kompatibilitas dengan perangkat-perangkat lama yang mengadopsi standar 802.11b. Selanjutnya itu ada IEEE 802.11n atau Wi-Fi 4. Jenisnya itu ada TP-Link TLWR841N, router dengan 2 antena MIMO. Dia itu kecepatannya lebih tinggi, mendukung kecepatan hingga 600 Mbps, jauh lebih cepat dari 802.11g yang cuma 54 Mbps, tergantung jumlah antena dan kanal yang digunakan. Yang berikutnya itu ada IEEE 802.11ac atau Wi-Fi 5. Jenisnya itu ada iPhone 8. Fiturnya salah satu standar Wi-Fi kontemporer yang menyediakan kecepatan tinggi hingga 1 Gbps, di mana kecepatan yang bisa dinikmati setiap pengguna mencapai 500 Mbps. Peningkatan kinerja ini dicapai dengan memanfaatkan bandwidth saluran yang lebih lebar hingga 160 MHz, teknologi MIMO, serta modulasi sinyal yang lebih efisien. 802.11ac beroperasi pada frekuensi 5 GHz, sehingga menjanjikan kecepatan tinggi tetapi dengan jangkauan yang lebih singkat dibandingkan 2,4 GHz. Yang terakhir itu ada IEEE 802.11ax atau Wi-Fi 6. Jenisnya itu seperti Samsung Galaxy S20 ke atas atau iPhone 11 ke atas. Ini merupakan versi terbaru, jadi dapat meningkatkan kecepatan jaringan total menjadi 9,6 GB dan ada beberapa perangkat berkat teknologi OFDMA dan jalur MU-MIMO 2. Selain itu, standar ini memberikan peningkatan efisiensi daya baterai untuk perangkat melalui fungsi tip dan kinerja yang stabil pada frekuensi 2 GHz atau 5 GHz. Semua perbaikan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati koneksi yang lebih cepat, penyimpanan listrik, dan penundaan gratis, tetapi banyak perangkat terhubung pada saat yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk contoh perangkat dan juga fitur dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Yudo Intio, NIM 230106085. Di bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil laporan kelompok kami tentang teknologi wireless dengan standar IEEE 802.11. Kesimpulannya itu ya seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, teknologi jaringan wireless atau WAN telah berkembang sangat pesat sejak awal kemunculannya. Perkembangan ini terlihat jelas dari standar IEEE 802.11 yang dimulai dari 802.11a dan 802.11b hingga yang terbaru yaitu 802.11ax atau Wi-Fi 6. Kalau kita bandingkan, standar awal seperti 802.11b hanya menawarkan kecepatan maksimal sekitar 11 Mbps dan menggunakan frekuensi
2.4 GHz yang rentan terhadap interferensi dan perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth. Sementara itu, standar terbaru seperti 802.11ax atau Wi-Fi 6 itu mampu mencapai kecepatan hingga 9,6 Gbps, jauh lebih tinggi dan juga lebih efisien dalam mengolah banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Tidak hanya dari segi kecepatan, standar ini juga mengalami peningkatan dalam jangkauan, kayak efisiensi energi, terus kestabilan koneksinya. Misalnya itu ya fitur seperti MoMeMo itu memungkinkan beberapa perangkat menerima data secara bersamaan. Sementara OFF-DMA dan Target Wake Time itu mendukung efisiensi daya, terutama untuk perangkat Internet of Things atau IoT. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran WLAN sangat membantu dan mempermudah kita. Misalnya itu kita bisa bekerja atau belajar dari rumah tanpa ribet dengan kabel. Terus di kampus atau kantor itu kita bisa terhubung ke jaringan lewat WiFi kapan aja. Bahkan kayak tempat umum seperti bandara, kafe, atau taman. Kita bisa mengakses internet tuh hanya dengan satu klik koneksi WiFi. Semua itu adalah hasil dari perkembangan teknologi wireless yang terus disempurnakan. Lalu kenapa teknologi ini terus berkembang? Karena kebutuhan kita terhadap internet juga terus bertambah. Jadi semakin banyak perangkat yang butuh koneksi stabil dan cepat itu bukan cuma HP atau laptop aja, tapi juga kayak TV pintar, kamera pengawas, printer wireless, sampai perangkat rumah tangga seperti kulkas dan lampu pintar. Maka dari itu, pengembangan standar IEEE 802.11 itu menjadi penting agar kita tetap bisa menikmati koneksi yang andal, cepat, dan efisien dimanapun kita berada. Selain itu, penting juga kita pahami bahwa perkembangan standar IEEE 802.11 ini tidak hanya soal kecepatan internet semata. Di balik setiap peningkatan standar, ada proses riset dan inovasi yang melibatkan banyak aspek, kayak keamanan jaringan, efisiensi energi, hingga kemampuan untuk mendukung lebih banyak perangkat secara bersamaan. Contohnya di standar Wi-Fi 6 atau 802.11ax, itu tidak hanya kecepatannya yang meningkat, tapi juga bagaimana sistem mengatur waktu dengan perangkat lewat fitur Target Wake Time. Agar baterai perangkat bisa lebih hemat, ini jadi sangat penting untuk mendukung perangkat-perangkat kecil seperti sensor IoT, smartwatch, hingga kamera wireless yang harus aktif dalam waktu lama. Jadi, kalau kita bicara soal wireless network sekarang, itu bukan cuma soal browsing atau streaming aja, tapi sudah masuk ke ranah kota pintar atau smart city lah, itu istilahnya. Teknologi ini akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap informasi dan kenyamanan dalam beraktivitas. Maka dari itu, memahami evolusi dan membuat manfaat dari standar IEEE 802.11 itu bukan hanya penting untuk pelajaran untuk tugas, tapi juga mempersiapkan diri sebagai generasi yang akan hidup di era digital sepenuhnya. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.